Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa PG Daljak kategori 1 tahun 2002 untuk menyelesaikan soal ataupun tugas LK 1.2 mengenai eksplorasi penyebab masalah yang akan kita minta ataupun literatur eksplorasi ini melalui kepala sekolah, pengawas sekolah, dan teman sejawat. Dalam hal ini saya akan mewawancarai teman sejawat ataupun sama-sama tugas di SD saya paslon 4 akhir. Dan yang berada di samping saya adalah Ibu Nadia Rahma Utari yang akan menyampaikan hasil eksplorasi penyebab masalah yang akan dilaksanakan pada hari ini. Bila Bu Nadia, selamat pagi Bu. Maaf Bu, terutama mohon izin ya Bu ya, dalam hal memenuhi tugas LK 1.2 mengenai eksplorasi penyebab masalah yang akan kita laksanakan hari ini. Pertama mohon izin dulu kepada Bu Nadia atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber masalah ini. Bapak Ibu sudah bersedia Bu? Baik. Dalam hal ini Bu ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu masalah yang telah teridentifikasi peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah. Kemudian yang kedua, kemampuan dasar peserta didik pada mata pelajaran matematika khususnya Bu itu masih rendah. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman konsep siswa pada materi. 4. Masih adanya peserta didik di kelas tinggi yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar. 5. Guru dalam mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif itu belum mengoptimalkan, maksudnya ya, guru belum mengoptimalkan pelajaran inovatif. 6. Pembelajaran di kelas belum berbasis coach. Yang terakhir Bu, mungkin barangkali banyak Ibu ya. Yang terakhir yaitu guru tidak bisa mengoptimalkan tik dalam pembelajaran dengan benar. Nah, Ibu untuk memakan waktu nih Bu, kami persilakan saja untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, yaitu peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah. Jadi tolong Bu, menurut Ibu apa penyebab masalahnya? Pertama, perkenalkan dulu, saya yang tadi mengajar di kelas 6. Alhamdulillah dari 3 tahun lalu saya mau kelas kelas itu di kelas 6, itu saya mengajar di kelas tinggi. Saya akan mencoba menjawab permasalahan yang Bapak angkat. Yang pertama mengenai semangat belajar peserta didik yang masih rendah ya Pak ya. Yeah. Kalau dalam memahami hal ini, misalnya faktor ini, kalau saya lihat itu penyebabnya itu tidak hanya dari faktor siswanya, tapi juga dari guru dan juga orang tua di rumah. Kita lihat satu persatu Pak. Yang pertama dari faktor siswa. Kalau dari faktor siswa saya lihat kenapa semangat belajarnya itu rendah? Karena siswa itu mudah teralihkan fokusnya karena perkembangan zaman baru ini kan perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali, terutama internet. Jadi fokus siswa itu teralihkan kepada game online seperti permainan Free Fire Free Fire itu siswa itu pasti ada di permainan Pak. Kemudian banyak siswa yang menghabiskan waktu berjam-jam di YouTube tanpa menonton yang bermanfaat. Sebenarnya internet itu seperti pedang bermata dua Pak. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Sebenarnya internet itu kalau kita manfaatkan yang baik itu sangat besar sekali pengaruh positifnya pada siswa.
bahan aja banyak, bahan belajarnya banyak sebagainya. Tapi siswa tidak mampu mengendalikan diri, sehingga manfaat negatifnya, manfaatnya tidak terserap, tapi kualitas negatifnya yang banyak diterima oleh siswa, seperti untuk belajar menjadi kemudian main game dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor guru, jadi tidak hanya siswa, guru pun demikian. Kenapa siswa itu belajar ini? Karena mungkin banyak juga di antara kita guru yang masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Jadi metode yang digunakan itu hanya sekedar ceramah saja, ya, tidak ada dikombinasikan dengan metode yang lain yang menarik minat belajar. Kan sekarang banyak itu metode dan cara mengajar yang menarik yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Yang mana siswa saat itu rasanya punya besar sekali, kita harusnya menyesuaikan kondisi siswa, baik dari sisi psikologisnya, sisi perkembangan kognitifnya dan lain sebagainya. Kemudian di rumah, tentu siswa ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi faktor orang tua juga berpengaruh. Faktor orang tua. Yang mana orang tua, saya tapi tidak semuanya Pak ya, ada beberapa gitu. Yang ada sebagian orang tua yang membiarkan anaknya itu bermain HP sama berjam-jam. Malah ada orang tua yang merasa malu kalau ada anaknya tidak memiliki HP gitu. Kemudian orang tua juga kurang peduli dan tidak mengirimkan anaknya belajar di rumah. Ya, saya rasa itu tiga faktor itu yang menyebabkan kenapa siswa itu memiliki seni belajar yang rendah. Jadi dengan arti yang dapat sampai kesimpulan itu yang pertama penyebabnya adalah faktor si dari siswa itu sendiri, kemudian faktor orang tua dan faktor guru. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, mungkin barangkali itu kan untuk soal yang pertama itu memang betul ya. Kita cuma kolom 2 saja kita bahas dulu. Nanti kita masuk pada analisis penyebab. Kita masuk yang kedua Bu, masalah yang kedua yang terprovokasi yaitu kemampuan dasar peserta didik pada mata pelajaran matematika itu masih rendah. Apa penyebabnya? Secara singkat saja kalau saya lihat itu kenapa matematika itu belajarnya rendah gitu ya Pak ya. Itu saya rasa karena persepsi matematika di diri anak itu sudah menganggap matematika itu sulit. Itu sudah tertanam di dulunya dari zaman saya sekolah menganggap matematika itu sulit. Lalu tentu seperti itu gitu. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara mengajar gurunya. Tidak menyukai cara mengajar gurunya. Kalau selama saya mengajar di kelas tinggi, dua faktor itu menyebabkan matematika itu sebenarnya. Oke. Selanjutnya Bu untuk yang ketiga. Masalah yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman konsep siswa pada materi. Ini apa penyebabnya? Kalau ini lagi-lagi faktor beberapa dari siswa dan dari faktor guru. Kalau dari siswa itu saya rasa kenapa pemahaman konsep siswa itu masih rendah, belum memahami konsep itu dengan baik, itu karena siswa kurang membaca, hanya menerima apa yang diberikan guru saja. Padahal bahan belajar itu ya buku-buku tersedia sekarang banyak, apalagi sekarang perkembangan zaman internet itu banyak. Kalau siswa pandai itu bisa ya Pak ya, kalau bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian dari faktor gurunya, dari faktor gurunya guru hanya mengajar dari satu buku saja, atau hanya sedikit bahan aja. Harusnya kita mengambil dari berbagai banyak media yang ya. Kita masuk yang keempat Bu. Untuk masalah yang keempat masih ada peserta didik di kelas tinggi yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar. Ini apa pula nih Bu? Masa kelas tinggi belum juga lancar dengan perkalian dasar? Ini yang sama dengan masalah kedua dari Pak matematika ya. Jadi posisi yang pertama itu lagi-lagi persepsi siswa dalam matematika Pak. Jadi sudah bertukar sampai matematika itu sulit gitu. Jadi sudah tertanam sehingga memang ketika belajar matematika itu dia sudah grogi duluan, terus nggak dapat. Nah kalau dari segi perkalian ini memang saya temui juga di kelas ini masih banyak siswa saya yang belum memahami perkalian dasar ini dengan baik.
selain dari itu saya rasa juga mereka belum tuntas belajar pembelajaran di kelas kita karena pembelajaran dasar ini mulai dipelajari kan di kelas kita. Saya rasa di sana belum tuntas di kelas rendahnya ya. Oke. Yang kelima Bu, kita masuk soal permasalahan guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Kenapa? Kenapa? Sekarang direncanakan program pembelajaran inovatif. Iya. Saya rasa ini Pak, banyak di antara kita ya, saya sendiri juga belum membuka diri untuk belajar lebih dan lebih, padahal zaman ini terus berkembang ya, terus berubah gitu, sementara kita ilmu kita hanya didapatkan ketika waktu kuliah dulu, sementara ilmu itu terus berkembang dan kita tidak mau pula membuka diri untuk belajar lagi, jadi intinya kurang mau belajar. Jadi dengan arti kata ilmu itu berkembang sesuai dengan zamannya ya. Jadi kita tuh sebagai guru tidak boleh tertinggal dengan itu ya. Ya. Apalagi kita pada sedikit kita ini punya pendidikan gitu, kita tuh harus belajar sebanyak Betul, manin almah diilalah dia Bu. Oke, yang ke-6 Bu, nah, kita mendekati ini persoalan ini barangkali katakanlah agak dikatakan baru juga, yaitu pembelajaran di kelas yang belum berbasis coach. Kenapa tuh? Apa penyebab? Ini kan kita kenal ketika kurikulum 2013 ada diminta high order thinking skill yang mana itu bahasa luar negeri ya, berpikir tidak tinggi gitu ya. Kalau bahasa kitanya berpikir tidak tinggi. Mana pembelajaran kelas itu harus berbasis hot gitu. Kenapa belum bisa optimal di kelas tinggi gitu. Saya rasa ini tadi Pak, lagi-lagi karena siswa itu tidak mau mencari tahu, mencari lebih dari ilmu itu, hanya menerima dari guru saja. Jadi sementara yang contoh yang soal yang hot gitu ya, kalau soal yang sederhana saja, siswa belum mampu juga bagaimana soal yang hot gitu. Jadi dari guru pun demikian, karena siswanya kurang semangat, guru tidak malu, tidak pula semangat jadinya. Sementara soal yang mudah saja, seperti soal yang soal sederhana itu kan, mengenai pengertian lah Pak ya, dan definisi sesuatu saja, berarti buku sudah tertera, sudah tertulis jelas. Ada juga yang tersiswa itu adalah siswa saja ya, masih ada yang belum bisa menjawab. Nah, bagaimana pula dengan soal jadi faktor itu tadi Pak, siswa tidak mau mencari tahu lebih, tidak mau kurang membaca, itu saja kurang membaca. Ya, baik, kita masuk yang terakhir Ibu, soal yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh, yaitu guru tidak bisa mengoperasional TIK dalam pembelajaran dengan benar. TIK ini artinya apa? Teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, ini pertanyaan. Yang sama dengan ini tadi Pak, optimalnya pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif kan yang bertenaga yang TIK gitu ya. Sehingga ada juga permasalahan Pak angkat ini berhubungan dengan masalah yang tadi ya. Guru belum bisa mengoperasionalkan TIK itu dengan benar, dengan baik tadi karena belum mau membuka diri untuk belajar. Apalagi di SD ini kalau kita lihat ya, memang yang banyak itu adalah guru-guru guru senior ya. Jadi guru senior kadang tidak ini lagi, kurang mau membuka diri dengan ini karena memang pada zaman mereka dulu belum menggunakan TIK. Sekarang zaman sudah berubah. Orang-orang apa-apa sekarang menggunakan TIK, apalagi menghadapi siswa yang sekarang itu harus dengan itu bisa pengalaman mereka. Jadi supaya menjadi baik menggunakan TIK. Jadi kenapa kalau itu tadi guru lagi-lagi belum mau belajar.
tumbuh dengan baik. Ini tidak mau mengenal dengan penyebaran ini, mempersonalkan ini. Baik, Bu Nadia, terima kasih banyak. Artinya jawaban tadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya. Dan untuk selanjutnya Bu, untuk kolom yang ketiga, saya minta nanti analisisnya ini itu coba saja di kolom yang terakhir ya Bu. Jadi untuk pertanyaan ini sekali lagi terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat datang, masyarakat pribadi dan untuk kita khususnya SDK. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, ucapkan. Ini Pak, Ada tambahan ya, silakan lagi ada tambahan. Jadi sebelum ditutup Pak, jadi sepanjang apa yang saya sampaikan tadi itu ada namanya istilahnya disclaimer Pak. Jadi itu yang saya temui belum tentu dilakukan dengan teman-teman yang lain gitu Pak, Iya. teman kuliah yang lain. Itu kan berdasarkan pengalaman saya dengan apa yang saya dan tidak semuanya seperti itu. Iya. Memang betul Bu, memang dituntut itu diminta wawancara itu memang itu apa yang kita temukan di sekolah kita masing-masing, bukan menurut orang. Gitu. Tapi yang menurut saya pribadi gitu. Iya, Yang lain sama iya aja. betul. Oke. Nah, ini yang mungkin materi nanti saya bicarakan sama ibu dan sama ibu. Ya sekali lagi Bu Nadia, terima kasih banyak semoga sukses. Baik Bapak Ibu mahasiswa, demikian tadi wawancara dengan saya dengan Ibu Nadia, dan mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Kalau ada salah jalannya mohon dikritik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.